Permasalahan terkait benda yang masuk ke dalam tubuh. Yang pertama, jarum suntik. Ulama Syafi'iyah berselisih pendapat mengenai masalah ini. Pendapat yang pertama, jarum suntik membatalkan puasa secara mutlak. Pendapat kedua, jarum suntik tidak membatalkan puasa secara mutlak. Pendapat ketiga diperinci, jika untuk menguatkan tubuh maka membatalkan. Jika tidak untuk menguatkan tubuh, jika melalui urat maka membatalkan. Jika melalui otot tidak membatalkan. Adapun kedua, permasalahan terkait benda yang masuk ke dalam tubuh ketika puasa ialah menelan dahak. Ada perincian terkait masalah ini. Bila dahak masih bagian dalam tubuh, tidak membatalkan puasa. Bila sudah bagian luar tubuh, maka membatalkan puasa. Adapun bagian batas luar adalah makhraj huruf kha, bagian dalam adalah makhraj huruf ha. Adapun huruf ha diperselisihkan. Imam An-Nawawi termasuk bagian luar, adapun pendapat Imam Rafi'i mengatakan termasuk bagian dalam. Adapun yang ketiga terkait permasalahan benda yang masuk ke dalam tubuh ketika puasa ialah menelan ludah. Menelan ludah tidak sampai membatalkan puasa karena dianggap sulit menghindarinya, namun dengan 3 syarat. Yang pertama, ludahnya murni tidak bercampur dengan benda atau zat lain. Ludahnya dalam keadaan suci, tidak terkena najis. Yang ketiga, masih berada pada sumbernya, yakni lidah dan seluruh bagian mulut. Yang keempat, masuknya air ke tubuh. Ada perincian mengenai hukum air yang masuk tanpa sengaja saat mandi bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, bila mandi yang dilakukan adalah mandi yang disyariatkan, baik yang sifatnya wajib ataupun sunnah, tidak membatalkan bila mandinya dengan menuangkan air ke dalam badan. Adapun bila dengan menyelam, maka batal puasanya. Yang kedua, bila mandi yang dilakukannya hanya mubah saja, seperti mandi biasa atau untuk menyegarkan badan, maka dihukumi membatalkan meskipun masuknya tanpa sengaja. Yang kelima, masuknya air saat berkumur-kumur. Ada perincian mengenai hukum air yang masuk tanpa sengaja saat berkumur-kumur bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, bila berkumur itu disunnahkan saat mandi ataupun wudhu, bila tidak terlalu keras tidak sampai membatalkan. Bila terlalu keras dapat membatalkan karena berlebihan dalam berkumur makruh saat berpuasa. Yang kedua, bila berkumurnya tidak disunnahkan, semisal kumur keempat atau berkumur selain pada wudhu dan mandi, membatalkan meskipun tidak terlalu keras berkumurnya. Yang keenam, katembat atau obat tetes telinga. Ulama Syafi'iyah berselisih pendapat mengenai masalah ini. Pendapat pertama, dapat membatalkan puasa karena telinga adalah rongga yang terbuka. Adapun pendapat ini adalah muktamad dalam mazhab. Yang kedua, pendapat tidak membatalkan puasa karena telinga bukan rongga yang terbuka. Pendapat ini adalah ikhtiar Imam Al-Ghazali yang dikuatkan oleh beberapa ulama kontemporer. Berikut kami sertakan tabel pembatal puasa kontemporer menurut ulama Syafi'iyah beserta keterangannya.